Ya, kita lanjutkan video kita. Ya, tadi barusan sudah dijelaskan tentang polymorphism, tentang interface yang mana di implementasi di kelas main ini juga secara tidak langsung juga mengimplementasikan konsep polymorphism. Ya, mungkin kalian akan bertanya-tanya mungkin kenapa di kelas pegawai deklarasinya kelas pegawai M, cuma kok yang diinstansiasi itu kok dari kelas manager. Nah, itu mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa seperti itu. Ya, ini adalah saatnya untuk menjelaskan tentang polymorphism. Jadi di konsep OOP itu polymorphism itu adalah suatu mekanisme di mana suatu objek itu dapat bertingkah laku yang berbeda. Jadi kita bisa lihat ini di kelas test main ini, yang mana di baris 6 dan 7 itu dia mendeklarasikan objeknya itu bertipe pegawai, namun pegawai itu bisa bertindak sebagai manajer dan programmer. Jadi di pegawai itu dia memiliki kemampuan untuk bertindak dengan banyak bentuk. Ya, intinya itu polymorphism. Jadi dia dalam suatu objek itu dia bisa bertingkah laku layaknya objek yang lain, yang mana ini yang harus diperhatikan. Polymorphism itu kaitannya erat sekali dengan namanya konsep turunan atau inheritance. Jadi misalkan ada kelas mobil dan kelas sepeda motor, yang mana mobil dan sepeda motor itu bisa aja diturunkan dari kelas kendaraan. Jadi kelas di kendaraan itu bisa aja bertindak sebagai mobil dan bertindak sebagai motor, atau motor bisa bertindak sebagai kendaraan. Jadi ada banyak bentuk di situ. Langsung aja mungkin kita bisa cari konsep yang mungkin lebih sesuai tentang polymorphism. OP. Nah, what is polymorphism? What is it for? And how is it used? Nah, kalau dilihat secara harfiah, poly itu banyak, morph itu bentuk, jadi bentuknya banyak objek itu. Jadi objek itu misalkan objek di mana itu tadi di pegawai ini bisa aja dia bertingkah sebagai manajer dan programmer. Kenapa? Karena manajer dan programmer itu ya juga pegawai. Jadi relasinya seperti itu, yang mana di baris 6 dan 7 ini secara polimorfis dia menganggap pegawai itu juga ya manajer dan programmer, seperti itu kalau dilihat secara sekilas dari kodenya. Nah, kita kembali ke Stack Overflow. So, polymorphism is ability in programming to present the same interface for different underlying form. Jadi itu adalah kemampuan untuk menyajikan, untuk menampilkan, untuk menunjukkan sebuah kesamaan yang mana dia sejatinya tipe datanya itu berbeda. Jadi ada kesamaannya itu di situ. Jadi kita bisa kembali di sini, manajer dan programmer itu kesamaannya di mana sih? Kesamaannya terletak di sini. Dia punya apa aja sih? Nick, nama, gaji pokok, sama tanggal masuk kan? Kita lihat di kelas manajer. Oh, ternyata kelas manajer ini merupakan turunan dari pegawai. Jadi otomatis manajer itu adalah pegawai. Programmer adalah pegawai, yang mana kedua objek yang berbeda ini
itu memiliki bentuk umum yang sama, dia itu pegawai. Manajer dan programmer udah pasti memiliki sama, ada yang sama, itu nick sama nama, gaji pokok sama tanggal masuk. Seperti itu. Nah, ini ada contoh yang mungkin yang lebih simpel lagi. Tipe bilangan bulat sama tipe bilangan floating point itu secara implisit dia bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda? Ya, kesamaannya dari dua tipe data itu, integer sama float, itu kesamaannya itu dia bisa dijumlahkan, dikurangi, dikali, diapakan lah intinya. Yang mana faktanya tipe datanya itu berbeda, karakteristiknya berbeda. Cuma kesamaannya dari dua tipe data tadi itu ya bisa dijumlah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Dengan polymorphism, masing-masing kelas itu akan memiliki data yang berbeda. Misalkan titik itu ya hanya membutuhkan ya dua koordinat atau garis lah, itulah intinya. Lingkaran itu membutuhkan titik pusat lingkaran dan jari-jari dan diameter dan sebagainya. Square atau segi empat ya memiliki atau membutuhkan dua koordinat, ya dua koordinat atau empat lah itunya intinya. Dan poligon membutuhkan lebih dari satu garis. Namun dari ke beberapa bentuk tadi itu kita bisa mencari karakteristik umumnya seperti apa. Oh, dia sebuah bangun datar. Nah, bangun datar itu kan banyak ada gitu-gituannya kan ya. Nah, ambil contoh aja lingkaran adalah bangun datar seperti itu. Jadi intinya dalam OOP polymorphism itu ya objek itu bisa bertingkah laku layaknya objek lain. Jadi intinya memiliki banyak bentuk. Dari kode di sini udah kelihatan banget deklarasinya pegawai kan. Cuma yang diinstansiasi kok manajer. Apa jadinya kalau misalkan manajer diinstankan ini dideklarasikan sebagai tipe datanya, namun bikin objeknya dari kelas pegawai, dan itu tidak bisa karena relasinya tidak sesuai. Ambil contoh lagi yang ada di kelas invoice. Nah, ini di sini ada operator instance of ini, yang mana P itu juga pegawai kan, tipenya, tipe datanya pegawai. Namun ini di sini diuji bergantung pada yang di testman ini, bergantung pada yang dilewatkan ini tipe datanya apa. Nah, sedangkan PR di sini secara pendeklarasian dia tipenya pegawai. Namun dia sebenarnya objeknya itu adalah tipenya programmer. Jadi di sini harus ada pengujian apakah P itu manager, apakah dia programmer, apakah dia pegawai biasa. Kayak untuk mengujinya dengan operator instance of. Nah, di sini juga berlaku polymorphism. Kenapa? Dari P itu kan kita bisa dianggap tuh pegawai itu bisa dianggap sebagai manager, programmer, dan pegawai ini di sini. Dan sebagainya. Dan sini juga ada casting. Jadi P ini akan dianggap sebagai manager, P itu dianggap sebagai programmer. Jadi intinya polymorphism itu adalah kemampuan di mana objek itu bisa bertingkah laku layaknya objek lain. Intinya berubah bentuk lah.
seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan masih belum paham juga, ya mungkin bisa dicari-cari sendiri di banyak referensi yang bisa kalian temukan di konsep polymorphism itu. Jadi cara gampangnya memang ya seperti ini, ada yang ditebelin. Polymorphism is a long word from a very simple concept. Untuk jelasnya panjang banget, tapi sebenarnya konsepnya ya singkat. Itu describes a pattern in object-oriented programming in which classes have different functionality while sharing a common interface. Jadi dia punya fungsionalitas yang berbeda, namun common interface-nya, bentuk umumnya itu sama. Intinya seperti itu. Jadi kita udah bisa membedakan kan polymorphism itu apa, kenapa, seperti itu. Jadi intinya ya untuk mudah memahami aja ya, untuk polymorphism itu ya menganggap objek itu sebagai objek lain, atau ya dia bisa bertingkah laku layaknya objek lain, seperti dicontoh di kelas test main ini di baris 6, 7. Ini secara eksplisit jelas banget dia polymorphism. Ya, mungkin itu sekian tentang penjelasan singkat mengenai polymorphism. Ya, nanti untuk seri selanjutnya ini mulai ke penerapan dari ke konsep-konsep OP yang lain, nanti akan diterapkan di graphical user interface. Ya, ditunggu aja videonya. Ya, sekian penjelasan untuk pagi ini tentang polymorphism dan interface tadi itu. Semoga bermanfaat dan sekian.